Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Jalla Jalaluhu berikan kepada kita semua. Di pagi hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada akhir pembahasan Al-Masajid. Dan di antara hal yang berhubungan dengan masjid yakni perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi mengatakan, "Idza dakhala ahadukum al-masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atain, maka jangan dia memulai duduk sampai dia salat 2 rakaat. Inilah yang disebut dengan hadis anjuran atau salat tahiyatul masjid. Sebenarnya penamaan tahiyatul masjid ini bukan berasal dari hadis, tapi dari kesimpulan para ulama agar mudah dikenali, Pak. Apa namanya? Salat tahiyatul masjid. Oh, salat yang sebelum duduk kalau masuk masjid. Jadi di sini perhatikan baik-baik. Kalau kita mau duduk, maka disyariatkan salat 2 rakaat. Tidak setiap masuk. Jadi bukan berarti setiap masuk masjid salat. Nah, ini bukan ini yang dimaksud. Tapi kalau mau duduk. Tapi kalau kita masuk dan tidak duduk, maka tidak disyariatkan salat 2 rakaat. Kata para ulama, di antara hikmah anjuran ini, Pak, ini sebagai bentuk ta'zim, pengagungan terhadap rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, agar rumah Allah beda dengan rumah yang lain. Kalau rumah yang lain ada nggak salat 2 rakaatnya? Nggak ada. Masuk rumah Pak Jokowi, tunggu dulu Pak, saya salat dulu. Nggak ada salat ini. Dan kalau dilakukan, ini tidak boleh, Pak. Kenapa? Berarti menduakan dalam pengagungan. Mau masuk rumah gubernur, nggak boleh. Mau masuk rumah wali kota, tidak ada. Tidak ada dalil. Cuma masuk masjid. Ingat ya, masjid. Jadi kalau ada bangunan yang cuma dipakai sekali-kali sholat, maka itu tidak termasuk. Umpamanya ada masjid, apa kita bahasanya di sini? Musalla ya. Musalla itu sholat di kantor ya, tempat sholat di kantor umpamanya. Tapi nggak pernah dipakai untuk 5 waktu. Maka bangunan seperti ini tidak berlaku tahiyatul masjid. Atau musalla rumah, Pak. Di rumah kan ada musalla juga biasanya. Maka tidak termasuk bangunan tersebut. Jadi hukum salat tahiyatul masjid ini disyariatkan dan ada dalam agama kita. Bahkan ditegaskan dalam riwayat Bukhari, Muslim yang lain dari Jabir bin Abdullah. Dan ini kalau kita baca, Pak, bisa salah fokus. Bisa-bisa orang menganggap tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Apa dalilnya? Ja'a Sulaik ibn Ghatafani yaumal Jum'ah. Suatu ketika Sulaik al-Ghatafani datang pada hari Jumat di masjid.
wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang berkhutbah. Kalau dikatakan berkhutbah, Pak, tanpa disebutkan hari, itu bisa saja Nabi kajian. Karena kalau ceramah itu namanya khutbah. Karena dalam agama itu cuma satu disebut, khutbah, berarti penceramah. Paham? Jadi khatib itu penceramah. Nah, kalau khatib, apa khatib? Khatib penceramah, khatib pelamar, khitbah. Apa khitbah? Masa anak muda tidak tahu? Apa khitbah, Pak? Melamar. Hati-hati ya, panjang pendeknya berubah, bisa berubah makna. Adapun yang khatib hari ini, tersinggung penceramah. Siapa yang mau dilamar ini? Khatib. Yang benar adalah khatib. Khatib. Nah, yakhutub. Nabi sedang berkhutbah di hari Jumat. Fajalasa, maka Sulaik al-Ghatafani langsung duduk. Faqalalah. Kemudian Nabi SAW melihat hal tersebut dan berkata kepada Sulaik, "Ya Sulaik, qum farka' raka'atain wa tajawwaz fihima." Nabi SAW katakan, "Sulaik, berdiri dulu, salat 2 rakaat, tapi kerjakan dengan ringan. Wa tajawwaz, yakni bukan tergesa-gesa ya, artinya disingkat, diringkas, baca Al-Fatihah saja, rukuknya 1 kali saja, subhan rabbiyal azim, sujudnya subhan rabbiyal a'la 1 kali saja. Itu namanya singkat. Jangan depannya lagi mimbar kah? Biasa ada begitu, dia tunggu terlambat lagi, depan mimbar lagi syarat. Allah. Ini khatib terganggu. Jadi jamaah, mari kita tinggi tommy poeng. Ya, ini mengganggu, Pak. Cari tempat yang aman, yang tidak mengganggu. Lucunya lagi, Pak, sudah sholat keliling 360 derajat jabat tangan. Dia tommy terlambat. Astagfirullah. Kalau tidak mau orang, kok bi orang. Kok bi orang. Ini mengganggu konsentrasi khutbah, Pak. Kita tommy terlambat, diganggu lagi orang. Nah, tinggalkan semua ini, Pak. Dan ingat, dalil ini bukan berarti anjuran mengamalkan, Pak. Jangan sampai berpikir, karena ada di hadisnya, berarti boleh. Enggak. Tahu nggak ini Sulaik al-Ghatafan? Beliau seorang musafir. Beliau dari luar Ghatafan, negeri Ghatafan. Bukan dari Madinah, dari luar kota. Datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah hajat, dan ini cuma sekali dilakukan. Tidak ada hadis yang lain, Pak. Pernah nggak dengar hadis riwayat begini yang lain? Nggak ada selain ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan berdiri, salat 2 rakaat dengan ringan. Summa qala, "Idza jaa ahadukum yaumal jum'ah wal imam yakhutub falyarka' rak'atain wal yatajawwaz fihima." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika salah seorang di antara kalian datang di hari Jumat, perhatikan, datang di hari Jumat sedangkan imam sedang berkhutbah, maka hendaklah kalian salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat dengan salat ringan. Nah, coba kita perhatikan jeli, Pak, di sini. Yang pertama disebutkan sebelum duduk. Hadis yang kedua, Nabi tidak menyebutkan sebelum duduk. Nabi cuma mengatakan, "Idza jaa ahadukum yaumal jum'ah wal imamu yakhutub falyarka' rak'ataini."
maka hendaklah dia sholat 2 rakaat. Enggak ada sebelum duduk pada hadis yang mulia ini. Nah, maka di sini para ulama berpendapat bahwa sisi pendalilan hadis yang mulia ini terbagi 2 para ulama. Ulama yang pertama mengatakan wajib. Kenapa? Nabi perintahkan, dan perintah Nabi hukumnya wajib. Pendapat yang kedua yang mengatakan itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Apa dalilnya? Dalilnya jelas. Para sahabat, salah seorang juga sahabat dari Najd berdiri datang, ya, berdiri datang. Kita tidak pahami apa yang dia lakukan. Kemudian dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam yang Allah wajibkan. Ya Rasul, ajarkan kepadaku kewajiban yang kalau aku amalkan saya cukupkan dengan itu saja. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, ya, khamsun sholawatin fi al-yawmi wa laylah. Engkau salat 5 waktu siang dan malam. Salat 5 waktu yang ditanyakan yang wajib. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya lagi, hal alayya ghairuhunna? Ya Rasul, apakah ada kewajiban? Apakah ada salat yang wajib yang lain? Salat wajib yang lain selain 5 ini? Nabi mengatakan SAW, la, tidak ada. Illa an tatawwu'. Ada yang tatawwu'. Apa tatawwu'? Salat sunnah. Maka berdasarkan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Muslim. Bukan cuma satu hadisnya, banyak. Ada juga riwayat Imam Bukhari ya, di awal pembahasan kitabnya di hadis yang ke-66. Makanya Imam Ibnu Hajar mengatakan, ini madhab Syafi'i ya, dalam kitab Fathul Bari, kitab beliau. Ulama guru kami. Kalau guru kami itu dikatakan berarti madhab Syafi'i. Mengatakan hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Nah, hukumnya sunnah. Jadi ketika, dan ini pendapat-pendapat banyak. Imam Nawawi juga berpendapat, ya. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala juga berpendapat. Nah, maka hukum salat tahiyatul masjid yakni hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Tapi dianjurkan, ya. Dan sudah pernah kita bahas, ya, salat sunnah 2 rakaat di sini, Pak, sekalipun tidak khusus salatnya. Ada orang langsung masuk pas salat wajib ditegakkan, maka dia bergabung langsung dengan salat wajib. Berapa rakaatnya, Pak? Salat subuh 2 rakaat. Maka itu sudah termasuk salat tahiyatul masjid. Dia masuk, sisa waktu 3 menit, langsung salat qabliyah subuh. Masuk. Allahu Akbar. Maka salat qabliyah subuh ini sudah termasuk tahiyatul masjid. Apa dalilnya? Perkataan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan, babu al-hathi ala salati tahiyatul masjid bi raka'ataini wa karaha al-julusi qabla an yusalli raka'atain. Beliau mengatakan bab, ada babnya, Pak. Beliau buat buku tulisan bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab al-fadhail. Ya, beliau mengatakan anjuran salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Dan kami sangat tidak suka duduk sebelum salat 2 rakaat. Dan waktunya kapan? Ya, yakni kapan saja dia masuk masjid. Fi ayyi waqtin dakhala, pada waktu kapanpun dia masuk masjid.
wa sawa'un shalla rak'ataini bi niyyati tahiyyati aw salati fardhati aw sunnati ratibah aw ghairiha. Dan beliau mengatakan rahimahullahu taala bahwa baik itu sholat 2 rakaat dengan niat khusus. Jadi memang banyak waktu, Pak. Ya, masuk mungkin masjid, kemudian sholat sudah ditegakkan, sudah selesai sholat, dia masuk, dia mau dengarkan ceramah, dia sholat 2 rakaat dulu. Apa niatnya? Sholat tahiyatul masjid. Atau dia sholat wajib, atau sholat sunnah rawatib, atau selain daripada sholat tersebut. Umpamanya sholat tarawih masuk, dia langsung masuk masjid, kemudian sudah ditegakkan sholat tarawih, langsung ikut bergabung. Apa niatnya? Sholat tarawih. Dan apakah yang terhitung? Iya, terhitung. Karena hadisnya Nabi tidak sebutkan apa nama sholatnya. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan ini hukumnya sunnah. Bukan juga sunnah muakkadah. Bukan juga. Karena ini bukan rawatib. Cuma salat sunnah rawatib itu salat yang sangat dianjurkan. Kenapa? Karena ada dalil khusus. Ada keutamaan khusus. Dan ingat, kalau kita jaga ini, Pak, amalan yang sangat luar biasa. Ini amalan yang paling susah. Apa itu? Setiap sebelum duduk masuk masjid, sholat 2 rakaat. Oh, ini berat ini, Pak. Apalagi kalau ada temannya di dalam, pas masuk, tadi malam, susah, nak lupa mi sholat. Nak lupa mi. Ya. Apalagi kalau tatalam ya, apa ya? Kue ya? Teh kopi sudah, coba. Sudah. Kan sunnah haji. Nah, jangan, Pak. Jangan dipandang enteng ya. Walaupun sunnah, amalan itu sunnah, tidak ada amalan satupun dalam agama ini yang receh, Pak. Tidak ada. Kok receh ya? Apa receh? Ini bahasa orang luar. Apa receh itu? Kecil ya, diremeh, dianggap sepele gitu loh. Ya, tidak ada satupun ajaran agama kita di sini, Pak, yang receh, tidak ada kecil, tidak ada. Ini sholat tahiyatul masjid, Pak, kalau kita jaga, setelah kita berwudu langsung sholat, besar pahalanya. Apa namanya ini? Sholat tahiyatul masjid.